3/4, berarti 6 liter 3/4, katakanlah 7 liter. 1 galon yang biasa Anda beli minuman, 1 galon itu 19 liter. Berarti kalau itu sekitar 7 liter, berarti setengah galon kurang. Itu untuk mandi. Anda baru kumur-kumur itu. Segitu kan? Coba Nabi bisa setengah galon. Katakanlah kalau 19 separuhnya itu 10 ya, 9 liter. Nabi mandi cukup sekitar 7 liter. Berarti Nabi cukup setengah galon. Itu bisa untuk mandi. Karena mandinya ngirit kan tadi. Jadi wudhu kemudian sebelum dituangkan ke air ke kepala itu dibasahi di pangkal rambut. Sumaya subuh. Nah, setelah itu kemudian ya subuh menuangkan sapa Nabi ala roksihi ngatasi kepalane Nabi salasa hurufin ing 3 cibukan biadihi kelawan tangane Nabi. Setelah beliau nyela-nyelani dengan jari-jari beliau dengan ujung rambut sampai ujung rambut dibasahi, diratani, kemudian Nabi nyibuk dengan tangan, cuma nyibuk air dengan tangan kemudian diusapkan, dituangkan ke kepala. Kalau kita kan pakai gayung besar, kemudian gak cuma sekali, sampai mandi keringetan, saking suwene, coba gitu banget toh. Sumayufidu, kemudian menuangkan sapa Nabi al-ma'a ing air ala jildi ing atase kulite Nabi kulihi. Setelah semua diratani, rambut beliau dibasahi, setelah itu barulah beliau menuangkan air ke seluruh tubuh. Itu cara Nabi. Karena itulah kemudian hemat air. Air untuk mandi cukup setengah galon. Wa an Maimunah zaujin Nabi, dari istri Nabi radhiyallahu an. Qala tawaddoa, ini tadi versi Sayyidah Aisyah. Mandinya Nabi versi Sayyidah Aisyah. Nah, sekarang mandinya Nabi versi Siti Maimunah. Sayyidah Maimunah itu salah satu istri Nabi. Berarti Nabi itu kalau mandi jinabat berarti bareng sama istrinya, sehingga istrinya tahu bagaimana Nabi. Sayyidah Aisyah pernah mandi bareng dengan Nabi, Sayyidah Maimunah pernah mandi bareng dengan Nabi, sehingga beliau bisa menceritakan pada kita. Nah, sekarang yang versi kedua, an Maimunah, saking Sayyidah Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat tawaddoa, sama tawaddoa wudu sapa Nabi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudu'ahu kaya wudune Nabi lis salati, untuk sholat. Ketika mandi bersama Sayyidah Maimunah, Nabi mengawali mandi dengan wudhu seperti wudhu biasa, seperti kita wudhu sholat. Ghaira rijlai, kecuali kedua kaki. Kalau versi Sayyidah Maimunah, ketika Nabi wudhu untuk mandi jinabat, beliau kayak wudhu biasa, cuma kakinya nggak dibasuh. Berarti meninggalkan kaki saja. Setelah wudhu kurang kakinya belum, wagosalah, kemudian basuh sapa Nabi farjahu yang farjine Nabi, wa malan barang asobahu yang ngenani hu ing ma minal adza, saking sesuatu yang kotor. Kemudian Nabi membersihkan badannya, farjinya dibersihkan, dan segala anggota badan yang kotor dibersihkan. Summa afado, kemudian menyiramkan sapa Nabi afado ing badan tadi, ing fardi wa ma'ahsabahu minal adza, al-ma'a ing air. Kemudian beliau menyiramkan air. Summa naha, kemudian menggeser sapa Nabi rijlaihi ing kedua kakinya Nabi, fagosalahuma, kemudian membasuh sapa Nabi huma ing kedua rijlai. Wa hadza utai ini iku husluhu mandinan Nabi minal janabati, saking jinabat. Berarti sama versinya Sayyidah Aisyah dengan versinya Sayyidah Maimunah sama. Nabi mandinya dimulai dari wudhu dulu, kemudian
membersihkan anggota badan yang kotor, kemudian menyiramkan ke seluruh tubuh. Jadi ada kesamaan, pertama sebelum mandi beliau membersihkan bagian yang kotor. Jadi mungkin kalau kita ada tangan yang kotor atau apa, dibersihkan dulu. Kalau Nabi setelah melakukan hubungan suami istri, kemudian farjinya dibasuh dulu, dicuci dulu. Setelah itu sebelumnya wudhu, kemudian membersihkan yang kotor, kemudian baru mandi, menyiramkan seluruh anggota badan. Itu cara Nabi. Sekarang yang ketiga dari Sayyidah Aisyah lagi. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat, kuntu ana sapa ingsun iku ahtasilu, mandi sapa nabi sapa ingsun ana ya saya, wa nabiyyu nabiyyu bersama nabi min inna'in wahidin, dari tempat wadah yang satu. Kata Sayyidah Aisyah, pernah saya mandi bareng dengan Kanjeng Nabi dengan menggunakan satu ember. Jadi mandi bareng dengan min kodahin, saking ember. Kodah itu kadang dimanakan gelas, maksudnya tempat air yang besar. Yuqalu lahu, yang diucapkan lahu gede kodah apa al-faroku. Nama kodah tadi farok. Jadi pernah Nabi mandi bareng istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah, mandi bareng suami istri menggunakan satu wadah. Kalau hadis yang lain diriwayatkan Sayyidah Aisyah itu sampai teriak-teriak, karena Anda bisa bayangkan air yang hanya segalon mungkin ya, kemudian ditumpahkan, diletakkan dalam satu ember, kemudian dipakai mandi berdua Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Dan Nabi menggodani Sayyidah Aisyah, airnya mau dihabiskan, sementara Sayyidah Aisyah itu mandinya belum selesai, belum rata, 1 galon berdua. Anda sak gentong gak mari. Ini kita ya tuh banget. Wa anha, lan ditanya anha lan saking Sayyidah Aisyah, anha sedune Sayyidah Aisyah iku suilat, pernah ditanya an husli Rasulillah. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang mandinya Nabi. Sayyidah Aisyah, Nabi berarti sudah wafat. Kemudian Sayyidah Aisyah ditanya tentang dulu Nabi mandi itu kayak apa? Fadaat. Kemudian Sayyidah Aisyah mempraktekkan. Ini loh caranya mandinya Nabi. Prakteknya langsung beliau minta fadaat. Kemudian minta sapa Aisyah biinain, kelawan satu wadah, binahwin min so'in, sebesar 1 sok. Berarti 1 sok itu berapa? 3 liter. Sayyidah Aisyah kemudian langsung mempraktekkan mandi, minta sebuah ember yang cukup untuk 3 liter. Fakta salat, kemudian mandi sapa Sayyidah Aisyah wa afadat, lan menuangkan sapa Sayyidah Aisyah la ra'siha ing atase kepalanya, langsung dipraktekkan cara mandi. Tetapi wa bainaha, lan antarane Sayyidah Aisyah wa baina sa'il, lan antarane orang yang bertanya, hijabun, ada hijab. Berarti Sayyidah Aisyah prakteknya gak telanjang. Mungkin beliau pakai baju, kemudian kan caranya mandi langsung dipraktekkan, beliau mandi di depan ini dengan keadaan tertutup. Wa an Jabir ibnu Abdillah annahu, sedune kelakuan iku sa'alahu, pernah nanya lahu maring Jabir sapa rajulun, seseorang, anil husli, saking mandi. Faqala, Jabir bin Abdullah itu pernah ditanya bagaimana mandinya Nabi. Faqala, kemudian jawab sapa Jabir, yakfika, cukup ka ing sira apa soun, 1 sok. Kata Jabir, kalau Nabi mandi gimana? Nabi itu mandi cukup 7 liter. Kalau bahasa kita gitu ya. 1 sok 3 liter. Kalau kemarin hadisnya Nabi itu kalau mandi 1 sok plus 5 mud. Kalau 1 sok itu 3 liter, 5 mud itu 3, totalnya adalah 3 liter 700. Berarti dibulatkan katakanlah menjadi 4/3, yaitu 7 liter. Kata Jabir, Nabi itu kalau mandi cukup 7 liter. Fakola, kemudian mengucap saparajulun,
mayakfi ini orang nyukupi nih ingsun kayak kita. Mbak lain nanya, Ustaz, kalau Kanjeng Nabi mandi seberapa airnya? Cukuplah 8 liter. Yuk gak cukup Ustaz. Demi kita nggak dikasih. Orang ini juga bilang begini, mayakfi ini tidak nyukupi apa main ingsun. Oh ya tidak cukup lah, kita mandi cuma 7 liter. Fakola mengkonjak sopo Jabir, karena mengko ono apa sok, iku yakfi. Cukup sopo man wong, huwa kang utaiman iku aufa, luweh bagus mingkas saking siro. Yuk lebih ketel, lebih tebal mingkas saking siro apane saaron rambute. Wah khairun lan lebih bagus mingkas saking siro. Kata Jabir, kenapa Anda nggak cukup 7 liter? Nabi itu rambutnya lebih tebal. Kemarin kita ngaji Samail hari puasa kemarin, Samail Muhammadiyah. Itu Nabi itu rambutnya ketel banget. Nah, Anda kan cuma hitam. Kita kan nggak begitu ketel biasa rambutnya. Nabi itu rambutnya tebal, habis itu rambutnya agak panjang. Karena Nabi itu rambutnya kan sebau, agak gondrong. Sehingga kan ada orang toh yang suka gondrong, katanya sunnah Rasul. Nabi itu agak gondrong, maksudnya gondrong itu rambutnya agak panjang. Lah kita kan potong pendek. Laki-laki Nabi itu rambutnya sebau. Karena panjang dan tebal, kadang Sayyidah Aisyah itu mengelabang. Apa itu gelabang? Dikepang ya. Dikepang bagian pinggirnya. Jadi kadang bagian pinggirnya rambutnya Nabi itu dikepang oleh Sayyidah Aisyah. Nah, Nabi itu rambutnya tebal, badannya lebih besar, itu iso mandi 7 liter. Kenapa Anda tidak bisa? Wong kita lebih kecil. Coba dipraktek no. Satu apa itu? Kira-kira 7 liter itu sak timbo ya. Sak timbo kecil paling. Cukup gak mandi segitu. Ini gak cukup ya nambah. Paling gak kita, oh Nabi itu secukup segini toh. Itu iso. Carane mulanya katanya Jabir, kenapa Anda tidak bisa? Nabi yang rambutnya lebih tebal dan fisiknya itu lebih bagus dari Anda, lebih besar, itu cukup. Summa ammahum, kemudian mengecam sapa Jabir ing mereka fi saubin. Karena itulah kemudian Jabir kemudian mengasih mauidhah pada mereka. Itu perlunya hemat air. Wa an Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama ana pun ta ingsun iku fa'ufidu kemudian menuangkan sapa ingsun ala roksi ing ngatasé kepalaku salasan. Kemudian caranya agar cukup ya tadi kayak Nabi tadi. Jadi kepala itu dibasahi dulu dengan air, bahkan Nabi hanya pakai cibuk tangan begini untuk membasahi kepala. Setelah itu baru kemudian semuanya dibasahi. Wa asara lan isara sapa Jubair bin At'am biyadahi kelawan kedua tangannya kiltahima yang kedua tangannya maksudnya. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza ihtasala nalikane mandi minal janabati saking jinabat da'a mongko minta sapa Nabi bisyai'in kelan sesuatu nahwal jilabi seperti bejana. Nabi itu kalau mandi biasanya menggunakan ember, kalau enggak ember yo bejana yo ember. Fahoda, kemudian ngambil sapa Nabi bikafaihi kelan kedua apa ini epek-epek ya, apa epek-epek itu namanya apa? Telapak tangan. Nah, setelah beliau dapat air untuk mandi jinabat, kemudian beliau ngambil kedua tangannya fabada'a, kemudian memulai sapa Nabi bisiki roksihi kelawan bagian kepala Nabi al-aimani yang kanan. Kemudian beliau mulai menyiramkan dengan tangannya. Nabi cibuke pakai tangan untuk pertama. Baru setelah itu dituangkan pakai mungkin gayung. Tapi Nabi membasahi dulu, memastikan semua kepala beliau itu basah dengan cibukan tangan. Itu model Nabi mandi. Nah, kita kan kadang wis ngentekno banyu akeh,
Enes yang kurang. Ini belum, ini enggak. Itulah bedanya. Nabi memastikan semua dulu basah, diratani kepalanya yang tidak mudah untuk kena air, kemudian diratani dulu. Setelah itu baru disiram. Sumal aisari, kemudian bagian yang kiri. Nabi itu kalau mandi, kata Sayyidah Aisyah, itu mesti dimulai bagian kanan dulu. Jadi beliau membasahi kepala bagian kanan. Setelah itu kemudian bagian kiri. Kemudian anggota badan yang kanan. Fakola kemudian dawu bihima kelan tadi, setelah kanan kiri selesai, ala wasati roksihi, kemudian yang atasnya tengahnya kepala. Oke, itu mandine Nabi. Wa anhalan saking Sayyidah Aisyah qalat kuntu ana sapa ingsun iku utayibu, memberikan wangen-wangen sapa Nabi sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Sayyidah Aisyah, saya memberikan minyak wangi. Kalau bahasa kita apa ya? Ngasih parfum ya. Nabi pakai baju, kemudian oleh Sayyidah Aisyah baju ini Nabi diparfumi wangi. Setelah itu fayatufu, kemudian berkeliling sapa Nabi ala nisa'i, ngatasi perempuan, para istri Nabi. Ternyata setelah dikasih minyak wangi Sayyidah Aisyah, Nabi giliran ke istri yang lain. Ini luar biasa. Jadi ketika Sayyidah Aisyah ngasih minyak wangi, Nabi bukan di rumahnya Sayyidah Aisyah, malah kemudian ke istri yang lain. Ini luar biasa Sayyidah Aisyah. Kalau Anda mari dipacai metu. Saya kan. Coba Sayyidah Aisyah itu mari bilang suatu saat saya ngasih minyak wangi, ngasih parfum Nabi. Ternyata Nabi kemudian pergi ke istri yang lain. Sampai kapan? Hatta yusbiha, sampai subuh. Nah, kalau Anda, Dek, punten ya, saya keluar sebentar. Sampai kapan Mas? Sampai besok pagi. Nah, hatta yusbiha, sehingga kemudian dari sapa Nabi muhriman, menjadi ikhram yang ini yang terkait dengan haji. Yang dohu halih percikan thayyiban ing wangen-wangen. Ini kalau kita belajar fikih, kalau kita mau niat ikhram itu boleh menggunakan wangen-wangen. Jadi kita itu kan ada aturan tuh, kalau kita pakai pakaian ikhram nggak boleh wangen. Haji nggak boleh wangen, tetapi boleh kalau itu diberikan sebelumnya. Jadi kalau sebelum niat, biasanya kemudian baju umroh kita dipakai wangen-wangen. Setelah selesai wangen, baru niat. Nah, kalau sudah niat dulu nggak boleh. Ini beberapa hadis, Nabi itu pernah dikasih minyak wangi, setelah itu oleh Sayyidah Aisyah kemudian berangkat ikhram. Jadi pakai wangen-wangen itu sebelumnya, sebelum niat. Nah, kalau sudah setelah niat nggak boleh. Wa an Anasin radhiyallahu an qala kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaduru, pernah berputar ala nisaihi ing atase para istrine Nabi. Nabi itu kata Anas bin Malik itu salah satu ya, pembantu Nabi. Anas meriwayatkan suatu ketika pernah loh Nabi itu gilir mendatangi istri beliau yang 9 tadi hanya satu malam. Sehari semalam gilir 9 orang. Oh, itu luar biasa. Fi sa'atil wahidati ing dalam satu waktu minal laili wan nahari. Sehari semalam. Jadi Nabi pernah mendatangi istri beliau, gilir istri beliau yang 9 atau 11. Istri Nabi itu berapa? 11 ya. Ketika Nabi tinggal wafat, tinggal 9. Itu pernah sehari semalam gilir istrinya, wahunna hale utawi istri Nabi iku ihda asaro 11. Wa fi riwayatin, tapi dalam riwayat yang lain tis'a niswah, 9 istri. Ada yang nyeritakan 11, ada yang 9. Kila kemudian ditanya lahu maring Anas, awakana ana ta ana sapa nabi iku yutikuhu, mampu. Sing nanya yo agak kepo. Yo lah sehari semalam datang istrinya yang 9, Nabi kuat ah. Bahasa Anda kan gitu toh. Loh, Nabi kuat ah, gilir wong songo. Sehingga artinya melakukan hubungan suami istri 9 kali sehari semalam.
Oh, itu luar biasa. Kala kemudian jawab sapa Anas, kuna ana sapa ingsun iku ya tahaddasu. Cerita sapa ingsun ana ustine nabi iku utia. Diparingi sapa nabi al kuwata salasinya ing 30 laki-laki. Kata Anas, oh nabi kuat kalau cuma 9 istri. Wong nabi itu punya kekuatan melakukan hubungan seks sama dengan 30 laki-laki. Jadi kalau misalnya istrinya banyak, beliau nggak apa-apa. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu an qalat. Ka'ani sedune ingsun iku angduru melihat sapa ingsun ila wa biditibi maring kemilaunya wangen-wangen fi mafriki nabiyyi in dalem mafrikil nabi itu kalau Anda sisiran kemudian rambut kayak begini, ini kan begini misalnya, kemudian ini kan ada apa ini namanya, sigaran pecahan rambut. Ketika satu dibalik ke sini, yang satu dibalik ke sini kan ada, itu mafrik. Ila mafrikin nabi maring sigaran pecahan rambutnya nabi. Sayyidah Aisyah suatu ketika pernah melihat di sela-sela rambutnya nabi itu ada kemilau wangen-wangen. Bahwa haliutain nabi iku muhrimun, orang yang lagi ikhram. Ikhram pakai wangen-wangen. Tentu boleh kalau cara memakainya adalah sebelum niat ikhram. Kalau setelah niat ikhram nggak boleh. Wa anha lan saking Sayyidah Aisyah qalat kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida salah. Nalikane mandi sapa nabi minal jinabati saking jinabat ghusala. Mongko mandi basuh sapa nabi yadaihi ing kedua tangane nabi. Ini sama hadisnya tadi. Ini cara mandi nabi. Pertama kalau mandi jinabat beliau cuci tangan dulu. Kemarin masih ingat ketika mau wudu, nabi juga cuci tangan. Jadi cuci tangan itu menjadi awal dari semua perilaku. Ketika mau wudu, nabi cuci tangan dulu, bersih. Setelah itu baru kumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu setelah cuci tangan. Ketika mau mandi, nabi juga cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kemudian wudu. Setelah wudu, kemudian baru mandi. Jadi di dalam proses mandi jinabat itu ada wudu sebelumnya. Suma ghusala yadai wa tawaddoa. Lan wudu sapa nabi, wudu'ahu ing wudune nabi lis salati. Jadi beliau cuci tangan, wudu seperti wudu biasa. Summa tasala, kemudian mandi sapa nabi. Summa yukhallilu, kemudian nyela-nyelani biyadahi kedua tangan nabi sya'rahu. Nabi kemudian membasahi tangan beliau, kemudian dipakai untuk nyela-nyelani rambut. Hatta idza dzanna, sampai kemudian menduga sapa nabi ku annahu ku qad aura, telah membasahi basyaratahu ing kulite nabi. Jadi sebelum air dituangkan ke kepala, ketika kita mandi jinabat, nabi itu biasanya tangan beliau dibasahi kemudian digunakan untuk nyelanya rambut. Sampai beliau yakin bahwa semua rambut nabi, pangkal rambut, kulit, kepala itu sudah basah. Jadi kayak Anda kalau minyakan itu ya, kalau biasanya kalau adik Aski mau tidur itu kan gatel, kemudian diminyaki rambutnya. Nah, sehingga kemudian kulit rambutnya ini sudah basah. Setelah basah baru kemudian disiram. Afado, kemudian nyiram, menuangkan sapa ali ngatasé basyar tadi almaing air salah samarotin. Setelah itu kemudian Nabi menyiramkan air ke kepala 3 kali. Sumago salah. Kemudian membasuh sapa Nabi sa'ira jasatihi ing seluruh anggota badan. An Abu Hurairah radhiyallahu an qala ukimat dilakukan apa as-shalatu salat wa udimat wa udilat lan diluruskan apa as-sufufu sof kiaman halih berdiri. Suatu ketika ceritane Abu Hurairah, sholat ini sudah semua sahabat sudah berdiri, sof sudah baris kayak Anda kalau mau sholat. Jadi kabeh sudah berdiri, sudah baris.
Fakharaja, kemudian keluar ilaina maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi datang untuk jadi imam. Fala maqama, nalikane sudah berdiri sapa Nabi fi musallahu, ing dalam tempat salatnya Nabi. Jadi Nabi sudah berdiri di depan di imaman, sahabat sudah baris untuk salat. Dzakara, ingat sapa Nabi iku ana ustine Nabi iku junubun. Junub. Wih, ini luar biasa. Anda gak bisa bayangkan tak? Nabi ngimami kayak Anda gini subuhan. Begitu Anda sudah baris ke AB, misalnya kemudian Ustadz sudah di depan, kemudian bilang, "Saya duduk sebentar yuk." Ternyata Ustadz tadi junub belum mandi. Dan Nabi pulang mandi. Kita nggak sembayang no ya. Nabi luar biasa. Nabi yang hebat, ternyata sangat manusiawi. Mau ngimami sholat, kabeh wis siap, ternyata lali urung mandi. Mulai terus mandi, balik mana ke masjid. Kalau Anda misalnya Anda jadi bunyai, kemudian harus ngarep nang imaman, sebentar ya, ibu belum mandi ternyata tadi malam junub. Itu kan geger santrinya. Ngenteni santrinya ngenteni ning masjid, kemudian bunyai cek mandi. Wah, itu hebat, luar biasa. Sumada karo anahu junubun. Nabi kemudian ingat bahwa beliau junub. Faqala, mongko ngendika sapa Nabi maring kita. Setelah itu kemudian Nabi bilang ke kita, "Makanakum, tunggu ya." Kalau bahasa kita tunggu sebentar ya. Faroja'a, kemudian pulang sapa Nabi wa tasala. Nabi kemudian pulang mandi. Anda santrine cek nunggu ning masjid. Pak Yai ini cek mandi, cek junub. Padahal beliau sudah siap di imaman. Itu kejadian yang top banget. Summa kharaja, kemudian setelah itu Nabi keluar lagi ilaina maring kita. Warok suhu hale utai kepalane Nabi ku yak turu. Masih apa namanya bahasa kita? Masih basah, netes air. Jadi kita urung pakai anduk. Mandinya cepet-cepetan karena ditunggu santrine kadung jamaah. Nabi kayak begitunya. Fakat baro. Setelah itu kemudian takbir sapa Nabi fasolaina. Kemudian salat sapa Nabi ma'ana. Ini kasus-kasus sangat manusiawi ini dari Nabi. Lali jadi imam, lali mandi. Atau Anda ke kampus, kalau Anda jadi dosen, kemudian ke kampus, ternyata sampai kampus kita ngurung mandi, ternyata junub, memulai lagi. Nabi artinya ada sisi-sisi manusiawi yang luar biasa dari Nabi. Kita nggak kebayang toh, Nabi sampai ngimami sholat ternyata lali, belum mandi junub, kemudian harus pulang dan balik lagi. Ini apa yang terjadi pada masa Nabi. Oke, nanti kita lanjutkan. Al-Fatihah. ربنا وفقنا بما علمتنا رب علمنا